Halo, hari ini kita akan mengenal berbagai seni teater tradisional di Indonesia. Ada banyak sekali seni teater tradisional yang ada di Indonesia. Namun, pada hari ini kita hanya akan membahas 10 seni teater tradisional di Indonesia. Apa sajakah itu? Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, ketoprak. Ketoprak merupakan kesenian rakyat Jawa yang berasal dari Jawa Tengah. Ketoprak ini diyakini lahir di Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Sebuah bentuk teater yang mengandung unsur utama berupa dialog, tembang, dan dagelan dengan diiringi oleh gamelan. Ketoprak merupakan seni panggung yang khas, terutama melalui ceritanya yang mempertunjukkan kisah-kisah masyarakat Jawa, baik kisah legenda, kepahlawanan, ataupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ludruk. Ludruk merupakan seni teater tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan ludruk biasanya diawali dengan pembukaan berupa pertunjukan tari remo atau ngremo, atraksi bedayan yang berjoget ringan sembari menyanyikan kidung, adegan lawakan atau dagelan, dan pertunjukan utama berupa pementasan cerita oleh para lakon. Pertunjukan ludruk biasanya dibagi menjadi beberapa babak. Setiap babak dibagi menjadi beberapa adegan, dan di sela-sela adegan seringkali diselingi dengan seorang yang menyanyikan lagu tembang. Yang ketiga, longser. Longser adalah jenis teater tradisional khas masyarakat Sunda yang berasal dari daerah Priangan, Provinsi Jawa Barat. Jenis teater ini ditemukan sejak tahun 1915-an. Unsur-unsur yang ditampilkan dalam teater longser antara lain ada nayaga, ada pemain teater, ada bodor atau pelawak, ada ronggeng atau penari yang berangkat menjadi penyanyi. Di dalam pertunjukan longser akan dikenal dengan istilah Sri Ronggeng yang merupakan penari utama yang diprimadonai oleh semua penonton. Yang keempat, lenong. Lenong adalah kesenian teater tradisional yang populer dari suku Betawi yang terdapat di kawasan DKI Jakarta. Teater lenong awalnya ditampilkan di lapangan terbuka antar kampung dan tanpa panggung. Lakon teater lenong atau tema cerita yang diangkat adalah cerita keseharian rakyat dengan segala bentuk kehidupannya. Garis besar dialog yang disampaikan berpedoman pada naskah tertulis dan disampaikan oleh pemain teater menggunakan bahasa Betawi. Yang kelima, ubruk. Ubruk merupakan teater rakyat yang berasal dari Banten. Teater tradisional ini memiliki beberapa unsur pertunjukan seperti lakon drama, musik, tari, hingga pencaksilat. Teater ubruk dipertontonkan di lapangan terbuka hingga di alun-alun pasar rakyat. Kesenian teater ubruk memiliki tema cerita yang berkisah dari cerita rakyat dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ubruk adalah pementasan drama komedi masyarakat yang memiliki kemampuan akting secara alamiah untuk keperluan ritual dan hiburan tanpa teks naskah atau pakem cerita tertulis. Yang keenam, randai. Randai merupakan jenis visualisasi drama dari daerah Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Randai adalah seni pementasan sandiwara yang memiliki unsur lagu-lagu, musik, tarian, drama, serta kesenian silat yang digabung dan ditampilkan menjadi satu. Tema cerita yang diangkat dalam teater randai bersumber dari kisah cerita rakyat atau disebut kaba yang telah lama hidup di tengah masyarakat Minang. Di dalam pementasan teater randai, nantinya akan menyampaikan pesan-pesan dan nasihat untuk orang-orang yang menontonnya. Yang ketujuh, Mamanda. Teater Mamanda adalah teater tradisional yang dipopulerkan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Tema cerita yang dikisahkan kebanyakan tentang kisah-kisah kerajaan. Pertunjukan teater Mamanda diiringi oleh musik tradisional berirama Melayu. Teater Mamanda bersifat tontonan yang dibuat oleh rakyat menengah dan menjadi hiburan yang menarik. Yang kedelapan, Makyong. Makyong merupakan jenis teater rakyat Melayu yang berasal dari Provinsi Riau. Makyong memiliki unsur-unsur pertunjukan
berupa upacara keagamaan, sandiwara, tari, dan seni musik. Tema cerita yang diangkat berupa kisah-kisah dari kerajaan Melayu. Pada masa lampau, pertunjukan teater Makyong dipertunjukkan di lapangan terbuka, sehingga menjadi tontonan para warga di sekitar perkampungan. Pertunjukan Makyong dimainkan oleh beberapa pemeran yang menggunakan topeng. Yang kesembilan, Mendu. Mendu adalah jenis teater rakyat Melayu yang ditemukan berasal dari Pulau Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Teater Mendu memiliki unsur nyanyian, tarian, dan pertunjukan drama yang diiringi oleh musik tradisional seperti gong, gendang, beduk, biola, dan kaleng. Teater rakyat Mendu dimainkan oleh masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani dan nelayan, yang menampilkan hiburan rakyat selepas mereka pulang bekerja pada malam hari. Pertunjukan teater Mendu dimainkan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh banyak rakyat di perkampungan. Teater Mendu menceritakan sebuah hikayat tentang kisah Dewa Mendu yang naskahnya berasal dari naskah sastra Melayu klasik. Dan yang ke-10, Arja. Teater Arja adalah jenis kesenian teater tradisional yang berasal dari Pulau Dewata, Bali. Teater tradisional Arja diperkirakan muncul pada kisaran tahun 1820-an saat Kerajaan Klungkung memerintah Pulau Bali. Pementasan teater Arja sangat digemari oleh rakyat Pulau Bali karena menjadi hiburan dengan cerita-cerita yang ditampilkan dan komedi-komedi dari tokoh-tokoh pendukung ceritanya. Teater Arja menceritakan beberapa lakon rakyat hingga kisah-kisah kolosal dari Ramayana dan Mahabharata. Cerita-cerita yang terkenal dari pertunjukan teater Arja antara lain ada Bandasura, Pakang Rakas, Linggar Petak, Made Umbara, Dempu Awang, dan cerita-cerita lainnya. Wah, ternyata banyak sekali ya seni teater tradisional yang ada di Indonesia. Seni teater yang mana dari daerahmu? Yuk, mari bersama menjaga kekayaan budaya Indonesia dengan mencintai kesenian budaya sendiri.